Bapak Ibu dan sami-sami taqarrubullah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي جدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شطرة الموت ونجّة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi ini kita bisa kembali berkumpul, berhimpun di Masjid Kebanggaan Desa Cikoneng, Masjid Al-Kausar. Mudah-mudahan niat ikhlas kita hadir di majelis ini menjadi amal soleh, amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Tahun baru Hijriah. Apa yang membedakan Hijriah dengan Masehi? Ya, sedikitlah pengetahuan. Kalau Hijriah berdasarkan Qamariyah, perhitungan Qamariyah bulan. Kalau Masehi berdasarkan apa? Samsiyah. Ayah ibu Samsiyah, ayah ibu Qamariyah, ayah. Berarti ada ibu bulan. Ibu matahari. Ayah bapak Samsu. Bapak matahari. Bapak Qamar atau bapak bulan. Tapi keduanya ini waja'ala samsadia anwal qamara nuron. Nah, kaditu nate dina aya nate lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ia dua makhluk Allah menjadi patokan untuk bilangan waktu dan perhitungan tahun. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Mengetahui tahun, mengetahui waktu. Ya, yang ingin saya sampaikan sedikit saja berdasarkan ini, suka terjadi perbedaan menentukan awal bulan, perbedaan menentukan Idul Fitri, Idul Adha, laras deh. Itu perbedaan fikih. Perbedaan fikih adalah perbedaan yang diperbolehkan. Tidak ada dalam perbedaan fikih itu yang satu sesat, yang satu lurus, tidak begitu. Perbedaan fikih keduanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Tah eta dasar ilmu fikih tah eta. Jadi kalau sudah mau menerima perbedaan berarti dasar ilmu fikihnya sudah lulus. Sebaliknya kalau tidak mau perbedaan berarti dasar ilmu fikih naogenan eta teu lulus. Can bener. Ya. Jadi dasar ilmu fikih itu adalah siap menerima perbedaan. Dan banyak perbedaan dalam sholat saja kan ada perbedaan. Tapi menurut informasi dari para jamaah haji, alhamdulillah sudah mulai pada pulang. Itu sholat paling tertib itu sholatnya orang Indonesia. Alhamdulillah. Jadi cenah batur mah sholat sudah mulai takbir Allahu Akbar. Luak liuk we gitu. Anu naon teh nu mereka kuku wae, anu kana kencing. Sok tepercanten jongkan itu mending percanten meh teh. Iya, alhamdulillah paling tertib. Kalau di antara perbedaan Hijriyah berdasarkan Qamariyah bulan,
Ganti hari kapan, Bu? Maghrib Qamariyah berdasarkan bulan. Ganti hari itu maghrib. Begitu maghrib, nah itu sudah ganti hari. Ya. Begitu lewat maghrib kamari itu tos ahad, ya, tos dinten ahad. Tapi lamun samsu matahari ganti harinya kapan? Tengah malam, ya, tengah malam. Mata upami diurang saparamean pada maghrib pada isya gitunya. Nah, upami tahun baru Masehi mah jam 12 malam raramean teh. Pergantian tahun. Ya, trompet, macam-macam. Jantan upami aya anu lahir ba'da maghrib sampai meh jam 12 eta lahirna 2 dinten eta. Lamun tah tadi wangi misalkan aya anu lahir upamina teh jam 8 ba'da isya. Menurut Qamariyah eta lahir hari naon? Hari Ahad. Upami Samsiyah hari naon? Sabtu. Hari Sabtu. Kumaha cenah atuh nangtukeun wedang. Ah, mah we kumaha ibu. Kumagi urang umat Islam patokanana Qamariyah. Ya. Tapi salarosna mah duanana ge di naon teh? Dianggap dan memang itu adalah ayatun min ayatillah. Ya. Ayat-ayat Allah duanana ogena kanggo nangtoskeun perhitungan waktu, ya, dan bilangan tahun li adadas sinina wal hisab. Ya. Janten perhitungan tahun, bilangan waktu itu ditentukan oleh bulan dan matahari. Dua-duanya kita gunakan. Ibu untuk menentukan waktu sholat itu berdasarkan apa? Bulan atau matahari? Matahari. Waktu subuh dimulai kapan sampai kapan? Mohon cenalah eta pokokna mah mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Tuh kan matahari. Kapan mulai dan berakhirnya waktu duhur? Ketika matahari mulai tergelincir anu tadina manceran dina pas luhureun sirah gitu. Itu waktu yang diharamkan sholat. Begitu bergeser sedikit tergelincir set, nah mulailah waktu duhur sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Berdasarkan dia bulan atau nabi matahari? Matahari. Nah, misalkan ini ada bayangannya punten. Jadi ketika bayangan sama dengan bendanya, misalkan ya 2 jengkal ya, kemudian bayangannya juga 2 jengkal, berakhirlah waktu sholat asar. Kapan waktu sholat maghrib? Mulai terbenam matahari sampai tahunnya sampai apa? Sampai malam. Boleh. San mun di urang mah aya naon layung gitu nya. Nah, layung. Nah, lamun eta tos seep atos. Nah, kemudian kalau sudah itu mulailah isya. Waktu isya sangat panjang ya. Layung seep sampai naon? Menjelang terbit fajar. Wah, teman. Ya. Nah itu
Jadi bulan dan matahari ini menjadi patokan untuk peribadahan umat Islam. Dua-duanya digunakan. Kembali ke pertanyaan permasalahan, bukan masalah lahnya. Perbedaan. Kenapa umpamanya kemarin itu Idul Adha ada yang berbeda, Idul Fitri ada yang berbeda, dan di antara perbedaannya saya kan mengikuti Mekah, maka itu kan patokan. Oh, saya mah mengikuti Indonesia karena saya tinggal di Indonesia. Ya kan katanya haji itu al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau ingin saum Arafah berarti ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, maka terjadilah perbedaan. Kenapa itu terjadi perbedaan? Di antaranya karena perhitungan waktunya yang berbeda. Menurut kesepakatan 125 tahun yang lalu, titik nol untuk menentukan waktu adalah di kota Greenwich, Inggris. Kantos ke Greenwich, Ibu? Sami. Nol di sana. Berdasarkan Greenwich, Indonesia 4 jam lebih dulu dibandingkan dengan Mekah. Kalau berdasarkan Greenwich, Indonesia lebih dulu. Kemudian kalau Indonesia lebih dulu, maknya Lebaran leuwih ti heula Mekah, kapan jamna ge leuwih ti heula Indonesia? Aneh. Kan gitu ya? Nah, ini adalah kesepakatan 125 tahun yang lalu para ilmuwan. Makanya ada GMT, Greenwich Mean Time. Greenwich sebagai pusat nol. Nah, kemudian ada MMT, Makkah Mean Time. Mekah sebagai pusat, nolnya itu di Mekah. Kalau titik nolnya di Mekah, berarti Mekah lebih dulu 20 jam dibandingkan dengan Indonesia. Kahartos deh. Jika nama henteu ya teh. Beribadah mah husnudon we, tapi da ibu-ibu mah alhamdulillah. Dan naon. Nah, dari kedua perbedaan itu ulah bingung dah patokan oge sumu birru'yah wal futuru birru'yah. Tos we tingali bulan. Lamun katingali sudah. Ru'yatul hilal berarti sudah bulan baru, enjing kaping hiji gitu. Nah, seringnya ternyata bulan itu lebih dahulu terlihat di mana? Di Mekah. Ya. Nah, mata sakali deui kembali kepada dasar ilmu fikih, siap menerima perbedaan. Udah beres, perbedaan masalah fikih mah biasa. Tah eta nu inti namanya. Ketika ada perbedaan itu, ketika dilihat oleh orang Mekah, ya memang terlihat di Mekah. Bisa jadi karena secara faktual kenyataannya matahari itu ya melintasi atau lebih dahulu Mekah dibandingkan dengan Indonesia, maka senantiasa lebih dulu Mekah. Kemudian yang namanya ibadah itu bukan berdasarkan peristiwa tapi berdasarkan waktu. Kalau hanya kalau berdasarkan ke Mekah gitu, bisa jadi Jumaah anak poe Kemis di urang. Bahaya itu.
Terus kalau berdasarkan peristiwa, tapi tetap ibadah itu berdasarkan waktu tadi. Pas matahari tergelincir sampai bayangan sama panjang dengan bendanya, itu berdasarkan waktu itu, bukan berdasarkan peristiwa. Di Makkah lebaran berarti orang lebaran, tidak begitu. Berdasarkan apa? Waktu. Nah, itulah sebagai pengantarnya. Sebab kita sekarang ada di tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, kita manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada kelompok manusia yang beruntung. Yang kedua, ada kelompok manusia yang rugi. Dan yang ketiga, ada kelompok manusia yang celaka. Naudzubillah. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah seiring berjalannya waktu, keadaannya semakin baik. Itulah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lusa lebih baik dari hari ini. Terus itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Apa di antara orang yang menyebabkan orang beruntung? Di antaranya ketika orang itu senantiasa rajin menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, itu menjadikan dia orang yang beruntung. Kenapa? Karena ilmunya semakin bertambah, betul tidak? Hari ini hadir di Al-Kausar, nambah tuh ilmunya, kondisinya semakin baik, beruntunglah dia. Kemudian di dusun atau di tempat mana dia hadir juga, tambah lagi ilmunya, beruntung terus, kondisinya semakin baik. Itu di antara yang menyebabkan orang berada dalam posisi beruntung. Makanya yang harus nambah tiap hari itu apa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Itu visi harian. Setiap hari ilmu harus nambah, rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah. Hebat itu. Setiap hari ilmu kita nambah, rezeki yang didapat rezeki yang baik, kemudian amal seharian itu diterima menjadi amal soleh. Itu kan luar biasa. Makanya ini doa tiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal, atau wa rizqan wasi'an. Visi harian. Robbi jibni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Berarti yang harus nambah teh ilmu. Warjukni sama wajiyadatan fil ilmi. Air rezeki mah moal nambih rezeki mah. Wa barokatan fir rizqi. Rezeki mah barokah. Ngan sakitu-kitu na rezeki mah, tapi barokah. Kalau ilmu itu harus nambah. Wajiyadatan fil ilmi. Ya, buktinya apa? Orang rezekinya sudah ditentukan. Kalau rezekinya, jatah rezeki masih ada, orang itu akan hidup. Tapi kalau rezekinya sudah habis, maka berakhir sudah waktu kehidupannya. Kenapa kita masih hidup? Masih ada jatah rezeki. Atau lamun gitu mah dahar ek saeutik ameh awet umur. Wallahu a'lam. Serius ibu ini, serius. Orang yang beruntung adalah yang kondisinya semakin baik. Nah, di antaranya yang akan menjadikan kita semakin baik itu senantiasa ilmu kita bertambah terus.
Kemudian siapa orang yang merugi? Grafik nanti datar, anu tadi mah naik gitu, semakin baik. Usianya bertambah, waktu terus berjalan, tidak ada perbaikan dalam dirinya. Ini rugi. Ngan meyakeun sangu we wungkul. Nya. Budak di sakolakeun ngegedean awak wungkul, emulna teu nama gitu. Bangor anger gitu upaminya. Nah ini rugi, tidak ada perbaikan, ya, rugi. Nah, naudzubillah, kalau celaka grafiknya itu turun, yang tadinya baik menjadi tidak baik. Yang tadinya rajin baca Quran, nah, kemudian mulai apa? Malas gitu. Rajin sholat berjamaah, rajin menuntut ilmu awalnya. Mulai itu ya berkurang. Yang tadinya memiliki sifat-sifat baik, ya, kebiasaan baik, yang tadinya dermawan jadi pelit, rugi celaka ya. Baik, pertanyaannya, apa sih yang harus lebih baik itu? Pertama, yang harus lebih baik adalah agama kita. Agama harus lebih baik. Kalau lebih baik dalam agama itu yang bagaimana? Sebenarnya aturan agama kan hanya dua. Aturan Allah itu dua. Perintah dan larangan. Makanya orang yang paling baik di hadapan Allah itu yang berkaitan dengan itu, yang paling komitmen dengan perintah dan larangan Allah. Naon eta teh? Takwa teh imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Itulah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, yang paling taat kepada aturan Allah. Jadi kalau diringkas seperti ini, siapa yang agamanya lebih baik dari waktu ke waktu, yang ketaatan kepada Allahnya semakin baik dalam melaksanakan perintah Allah, semakin baik dalam menjauhi larangan Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Dengan bahasa lain, barang siapa penduduk satu wilayah, misalkan Cikoneng, iman, takwa ke Allah, taat karena aturan Allah, la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Apapun yang datang dari langit menjadi berkah, apapun yang ada di bumi menjadi berkah. Kenapa? Karena taat kepada aturan Allah. Semakin baik agamanya berarti semakin baik melaksanakan perintah Allah, semakin baik menjauhi larangan Allah. Hari ini ada fenomena Bapak Ibu, maraknya judi online. Terang tuh Ibu? Terang ya? Ente? Di bejaan kok kuring, ayeuna marak. Jadi fasilitas judi nate aya dina panangan sadayana. Naon? HP. Kahade tah urang kali urang, alhamdulillah pun anak mah bager tara ka mana-mana di bumi we naon? Keur judi. Naudzubillahi min. Dibungkus ku naon? Game. Ternyata game nate game naon? Game judi. Menang, dapat hadiah. Hati-hati Bu. Makanya karena sekarang sudah dianggap menjadi darurat ini,
judi online ini. Di tingkat nasional saja sudah ada Satgas, Satuan Tugas untuk pemberantasan judi. Ketuanya siapa? Panglima ya, Pak Hadi. Ketika dirilis pemberitaan masalah judi online di ranking tiap provinsi, ternyata juara kahiji Jawa Barat. Jabar juara. Astagfirullah. Juara Jawa Barat. Puluhan ribu pelakunya, triliunan uang yang berputarnya tiap bulan. Jawa Barat tuh. Juara kedua DKI Jakarta. Padahal wilayahnya kan tidak lebih luas dari bisa jadi lamun secara dirasio biasanya DKI kahiji ya tuh. Hanya pelakunya ya kalau secara provinsi paling banyak Indonesia. Jawa Barat. Sebelum ke sana rada mundur sedikit. Di dunia pelaku paling banyak Indonesia. Indonesia nomor hiji. Margi jumlah penduduk naogenan dari Sabang sampai Merauke tidak kurang dari 270 juta. Kepercantan etang punya lira. Ini percantan meter. Pelakunya paling banyak. Jawa Barat kahiji, kedua DKI, katilu Jawa Tengah, kaopat Jawa Timur, kalima Banten. Berarti gimana? 5 besar dipegang oleh Pulau Jawa. Na'udzubillahi min. Begitu nampi eta berita beribadah langsung ke kumaha bisi dikarlepkeun ieu Pulau Jawa ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus apa? Amar ma'ruf nahi munkar harus jalan. Ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kata Rasulullah, seperti kapal laut, seperti perahu yang dilubangi oleh seseorang. Kabayangnya perahu, kapal laut, ada orang yang melubangi supaya perahu itu bocor. Kalau perahu itu bocor, eta anu dikarelep anu melubangi unggul atau semua penumpangnya? Semua. Nah, ibaratnya seperti itu kata Rasul. Makanya ketika ada yang melubangi perahu, itu harus dicegah supaya selamat semuanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi kalau ada kemungkaran di antaranya judi online, rubah biadi dengan kekuasaan, tutupkan ya kepada para penguasa yang punya regulasi, punya kekuasaan, aparat keamanan. Fa'ilam yastati fa bilisani. Kalau tidak punya kekuasaan ya dengan lisan, dengan edukasi, dengan pencerahan, dengan penyadaran para guru, para ulama, para asatid, ya, para mubalik itu bilisan. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Kekuasaan tidak bisa, dengan pembelajaran, dengan edukasi juga tidak bisa, paling tidak dengan hati tidak meridhoi. Keimanan masih ada, tapi itu selemah-lemah iman. Kalau sampai benci saja tidak, nah berarti keimanan sudah tidak ada. Keimanan terendah sudah tidak ada. Ya alhamdulillah ta'adus binimah ternyata yang pertama kali ditangkap bandar judi internasional di Ciamis, Bapak. Memang Ciamis itu prestasi ya. Jalan Yosudarso ya. Dan itu ternyata berdasarkan histori dia melakukannya sudah lebih dari 30 tahun. Hanya baru sekarang ada orang yang berani menangkap.
dari seorang ini karena dibagi-bagi itu rekeningnya melalui perantaraan rekening orang lain. Ketika disedot dari rekening itu tidak kurang dari 356 miliar rupiah. Saurang enggak? Ciamis saurang. Belum yang lainnya. Bukan menuduh ya. Kan kalau kabupaten kota yang lain juga kan banyak gitu. Dan bisa jadi di Ciamis ini tidak hanya seorang. Dan ini jaringannya internasional sampai ke Kamboja itu. Ya, mengejar. Makanya ya alhamdulillah sekarang sudah mulai penyadaran. Kemudian juga yang kenapa kok sekarang jadi mari? Oh siap. Saya nak kumaha? Oh mangga sok. Siap. Yuk. Kemana lagi sana Pak? Bagi itu begini. Itu. Nah. Hatur nuhun. Bari ngadeg. Tadi tuh. Oh iya. Tadi ya. Entos dah. Entos dah matahari lagi begi jangkung. Tos tekap. Tekap lah. Sedikit pengetahuan ilmu judi. Pelaku ini, si bandar ini, dia memanfaatkan orang-orang di sekitarnya, memanfaatkan terutama duafa, orang-orang yang butuh penghasilan. Dimanfaatkanlah 5 orang. Sok, kamu buka rekening, tapi saya yang menggunakan. Kamu cukup membuka, bertransaksi. Kalau ada masalah, kamu yang berhadapan dengan bank. Kalau ada yang harus ditandatangani, kamu yang nanda tangan dan seterusnya. Sudah hanya membuka saja, tapi yang menggunakan saya. Kamu membuka rekening seperti itu, saya gunakan. Kamu mendapatkan bayaran 2,5 juta tiap bulan. Ngangin lu, kersama Bapak. 2,5 juta kan muka rekening dipastikan 2,5 juta di atas UMR Ciamis. UMR Ciamis paling 2 juta, 2,1 juta. Ibu-ibu tersana. Lima orang. Nah, di tracking ada kode-kodenya. Menurut informasi kode Ciamis itu 103. Nah, kalau ada transaksi 103 ayo Ciamis. Gitu. Oh, nah, kok banyak sekali ini transaksinya. Sampai miliaran. Nah, dari sanalah diungkap dari 5 rekening yang ada di bank yang diketahui yang ditemukan 356 miliar. Belum yang uang cashnya, belum di rekening lain, belum yang di luar negeri dan sebagainya. Rata-rata untuk menyelamatkan uang hasil judi itu tidak beredar lagi di Indonesia, tapi diselamatkan di rekening luar negeri supaya gampang disedot nadei. Makanya ini kata para pengamat ekonomi, di antara yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat Indonesia. Kenapa? Uangnya tidak lagi beredar di mana? Di orang, diangkut begitu pasang langsung kan ke luar negeri atau orang yang beli kunaon kapan dibawa kan itu turunlah daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian juga kenapa kok sekarang marak? Dulu itu kalau mau judi dibatasi
minimal 50.000 bisa judi. Sekarang anak SMP, anak SMA dengan deposit 5.000 perak dia sudah bisa judi. Sekali masang cukup ku 100 rupiah, bisa lah judi. Deposit, nyimpan lah gitunya 5.000, dia sudah bisa merekrut orang lain menjadi downline. Deposit yuk. Kita budak SMP ngajak kepada yang lebih dewasa. Kemudian diajak, dia juga deposit. Jadilah multi level. Maraklah di remaja-remaja kita, tidak terasa mereka judi berjamaah. Naudzubillah min, bahaya. Kita dorong, kita doakan ini ya pemerintah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menutup semua fasilitas judi seperti ini. Karena hanya yang punya kekuasaan yang bisa, orang mau biasa, paling edukasi. Yang punya regulasinya penguasa. Ya. Jadi yang pertama, agama kita harus lebih baik. Baiknya agama kita apabila kita semakin baik melaksanakan perintah Allah, semakin baik menjauhi larangan Allah. Aturan judi ma yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya tentang khamr, minuman yang memabukkan, dan judi, katakanlah keduanya adalah dosa besar. Kemudian dalam ayat yang lain gimana? Innamal khamru wal maisir, khamr lagi, judi lagi. Wal ansabu wal ajlamu rijsun min amalis syaiton, pagawean setan. Atau sampai naon eta akibat dari judi gitu terjadi mutilasi leres. Karena judi seorang istri tega membakar suaminya sendiri. Iya, APH, aparat keamanan. Itu judi luar biasa. Ya, di Quran terus dilarang, di hadis. Kemudian juga ya, kama qala Roma Irama fi kitab Soneta, judi itu menghancurkan kehidupan. Ya, baik. Dunia harus lebih baik. Urusan dunia kita semakin taat, semakin menjauhi maksiat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga dari siksa api neraka. Artinya amar ma'ruf nahi munkar harus kita lakukan. Diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita harus mendapatkan perhatian kita. Bisi ya aya nuker ngaliangan parahu. Kalau ada orang yang sedang melubangi perahu, hentikan. Kalau tidak, tenggelam semua. Kalau ada ya, kemaksiatan, kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, itu harus dicegah. Jangan sampai tenggelam semua. Yang kedua yang harus lebih baik adalah dunia kita, urusan dunia. Naon pekerjaan, penghasilan, kesehatan, karir, harmonisasi keluarga, ya, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, karena itu harus lebih baik. Ya, umpamanya lebih menjaga kesehatan, bekerja lebih baik, lebih disiplin. Itu urusan dunia. Dina dagang, ya syukur-syukur keuntungannya juga semakin baik gitu kan. Itu benar-benar untung, itu lebih baik. Walaupun orientasi hidup kita akhirat, jangan sampai melupakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka
minad dunya. Tujuan utama kita akhirat, tapi jangan sampai melupakan dunia. Kenapa? Karena kita sedang hidup di dunia. I'malu li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Wah, semangat itu. Wa i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah kalian akan mati besok. Cik upami ayeuna misalkan sumping malaikat Israil ka urang. Ya, anjeun teh maot teh isuk jam 10. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Jika urang hutang ka saha wae. Urang boga salah ka saha wae, oh minta maaf, bayar hutang, tumpah. Meureun gitu. Kemudian ibadah gitunya. Nah, seharusnya semangat seperti itu tiap hari. Jadi untuk akhirat itu ya semangatnya seolah-olah kita akan mati besok. Tapi dah asal henteu nya. Asal henteu. Katingali wajahna oge. Sarua jeung sim kuring gitu sarua. Nah ini ya. Jadi dunia dimintai pertanggungjawaban dua. Lamun umur digunakan kanggo naon gitu nya. Lamun dunia mah dua. Dari mana engkau memperolehnya? Ke mana engkau membelanjakannya? Berarti urusan dunia semakin baik, artinya semakin baik cara memperolehnya, semakin baik membelanjakannya, memanfaatkannya, menambahkannya. Karena kan kita ingin dunia kita semakin baik, berarti cara mendapatkannya semakin baik, cara membelanjakannya, memanfaatkannya juga semakin baik. Paling tidak lamun tos nisab eta zakatna dikaluarkeun, infak, sedekah. Berarti semakin baik. Sudah ayeuna mah cenah zaman edan. Non nyalahkeun zaman. Boro-boro anu halal anu haram ge hese, naudzubillah itu. Ulah gitu. Kata Rasulullah ya, barang siapa menghindari yang haram maka Allah akan hadirkan untuk dia hal-hal yang halal. Kalau menghindari yang haram maka Allah akan berikan yang halal. Itu mah janji. Terakhir yang ketiga, yang harus lebih baik adalah akhirat kita. Bagaimana memperbaiki akhirat? Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang panennya nanti di akhirat. Berarti memperbaiki akhirat kumaha? Urang ka akhirat heula di hadean teu tiasa. Lamun kedah ka akhirat heula kedah maot heula. Nah, cara memperbaiki akhirat adalah dengan memperbaiki amal di dunia. Ya, dalam beramal niatnya semakin baik, semakin beriman, bertakwa, semakin taat kepada Allah. Baik secara kamiyah maupun kafiyah, baik secara kuantitas maupun kualitas, amal kita semakin baik. Contoh, kita perbaiki sholat yang tadinya di akhir waktu, kita perbaiki menjadi di awal waktu. Itu kan semakin baik amal kita. Yang tadinya bacaan sholatnya teu apal jeung hartosna, belum hafal artinya, kita berupaya untuk bacaan itu kita juga memahami artinya. Nah, itu kan ada perbaikan-perbaikan. Urusan apa? Akhirat. Nah, inilah yang akan membawa keuntungan. Dan ini terangkum dalam satu doa. Kan biasanya setelah khotam Quran kita baca doanya. Nah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Tos biasa. Salarosna kaditu teh aya naon? Allahumma aslih lidini allati fiha ismatu amr
Ya Allah, perbaiki agamaku, karena agama sebagai benteng hidupku. Agama yang harus lebih baik. Wa aslih lid dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaiki duniaku, karena dunia tempat aku hidup. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku, karena akhirat tempat aku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini untuk sebanyak-banyaknya beramal kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala keburukan. Nah, biasa ditinggali dari ibu, itu doa luar biasa ya. Mudah-mudahan agama kita semakin baik, dunia kita semakin baik, akhirat kita juga semakin baik. Dan usia yang Allah berikan kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya beramal soleh, dan kematian kita nanti itu sebagai istirahat dari segala keburukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung. Demikian ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas hasanah bahan yang memanfaatkan doa kita dan menambah orang sadaya Sahid berkawis kesimpulan tina pangusaha mende perbedaan antara hijriah salam Masehi dan hijriah mengikuti tina bulan Komariah Tea dan Masehi mengikuti tina Syamsiah atau Nabi matahari. Selanjutnya dasar ilmu fikih, yaitu siap menerima perbedaan, termasuk tadi wengi saat surang pawe, saat surang rengse acara tahun baru. Ada informasi paling ormas menyatakan tahun baru teh kibun ya, tetap di kalender bagaimana kaping 8 Juli upami kurang. Nah itu orang tadi bertahun baruan, orang berpawe mengalamikan kumargi, orang mengikuti karena aturan kemenang punya, dan kumargi orang ada pemerintah, jadi orang